Halo semua, nama saya Gilang Artawijaya, NIM 5180411207. Terus kalian? Saya SRD Nugroho, NIM saya 5180411128. Nama saya Nur Rahman Ahmadi, NIM saya 51804111099. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa UTY akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang High Fidelity Prototyping. Adapun apa itu High Fidelity Prototyping? Adalah sebuah prototipe yang menggunakan material yang diharapkan untuk menjadi produk final dan memproduksi lebih dari sekedar produk final. Misalnya, sebuah prototipe dari pengembangan perangkat lunak dalam Visual Basic adalah High Fidelity Prototyping pada mockup paper. Nah, adapun prototipe yang kami buat adalah prototipe datang dari desain sistem informasi penjualan obat. Di dalam sistem informasi ini ada dua user. Yang pertama yaitu user biasa yang bertindak sebagai pembeli dari produk dari sistemnya. Dan yang kedua itu admin. Admin sendiri bertugas untuk mengolah user, transaksi, menambah produk, dan pemberitahuan. Adapun tentang prototipe akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya SRD Nugroho, saya akan menjelaskan tentang member di sini. Prototype tentang member. Yang pertama adalah homepage. Homepage di sini kondisinya adalah goes. Jadi member itu belum login ataupun register untuk masuk ke halaman homepage ini. Jadi aksesnya publik. Nah, dan member pun bisa melihat seperti detail produk, detail obat ini seperti kategori obat, dan deskripsi obat, indikasi umum, komposisi, aturan pakai, kontraindikasi. Detail ini pop up, jadi tidak akan memakan ruang terlalu banyak. Dan juga mereka bisa menambahkan card. Dan cardnya akan bertambah sesuai pop up-nya ada di situ. Dan kelihatan juga captionnya ada satu. Dan ketika kita mencet cardnya, akan ada tombol pop up card yang kita miliki saat ini. Dan kita bisa menambahkan jumlahnya di situnya di cardnya, dan pop upnya akan indikasi cardnya akan bertambah menjadi 2, dan kita bisa mengurangi juga dan menghapusnya langsung sekaligus. Nah, jika bukan member, kita mengakses card yang kosong, maka web ini akan merekomendasikan untuk login ataupun sign up, dan kita bisa login dulu atau sign up dulu, tapi kita akan mencoba untuk sign up. Nah, kita seperti biasa di sign up register form ini ada beberapa form, ya, nama lengkap, username, nomor handphone, email, password, dan password ulang untuk memastikan kalau password kita match, dan kita bisa mendaftarnya. Daftar, oke, berhasil mendaftar, dan kita akan diarahkan ke login form. Login form seperti biasa, ada email dan password, dan kita login. Login berhasil. Nah, di sini member bisa, misalnya dia mempunyai card yang sudah terada, tapi nanti akan muncul di cardnya. Tapi jika belum, dia bisa menambahkan. Nah, kita coba lihat cardnya. Nah, di sini kalau misalnya kita menghapus cardnya, tidak akan ada muncul ini lagi, login, rekomendasi login ataupun sign up, karena kita sudah login untuk mengakses web ini. Dan kita bisa menjelajahi homepage kalau kita tidak punya card di tempat kita. Nah, kita bisa menambahkan cardnya lagi untuk melakukan checkout. Ya, di sini kita langsung ke checkout. Ya, dan ada beberapa metode pembayaran yang support di web ini, yaitu ada bayar di tempat atau COD, cash on delivery, Dana, dan GoPay. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan Dana. Kita klik Dana di radionya. Nah, kita buat pesanan. Nah, di sini akan muncul jumlah tagihan dan kita harus membayarkan kemananya dan atas nama siapa. Di situ juga ada status pembayarannya. Nah, untuk melakukan pembayaran kita memerlukan bukti pembayaran. Kita bisa drag and drop bukti pembayaran. Nah, misalkan kita sudah drag and drop, di situ akan ada foto bukti pembayaran yang kita lakukan dan kita tinggal melakukan submit.
jika pembayaran terkonfirmasi, statusnya akan berubah jadi terkonfirmasi. Nah, sekian dari penjelasan prototype user yang member. Sekian dari saya dan akan dilanjut ke admin. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman admin. Yang pertama, untuk mengakses halaman admin diperlukan login terlebih dahulu. Dan untuk login diperlukan nama pengguna atau username, serta mengisikan kata sandi. Kemudian klik masuk. Berikut adalah halaman menu utama atau homepage-nya. Terdiri dari menu seperti berikut, ada header, sidebar, dan kontennya di sebelah kanan. Di halaman menu utama, kontennya berisi pengguna online, pesanan masuk, sedang dikemas, dan sedang dikirim. Adapun sidebar-nya bisa kita hide dengan mengklik tombol ini, bisa kita sembunyikan. Kemudian kita beralih ke halaman pengguna. Di halaman pengguna ini, kita bisa mengatur jumlah pengguna yang ingin kita tampilkan. Misalkan di sini kita misalkan saja 2. Lalu kita bisa melakukan modifikasi atau CRUD seperti edit. Misalkan kita ingin mengubah nama dari Ardi Esarian, kita klik edit. Kemudian kita isikan nama yang baru, yaitu Esa Ardi Nugroho, kemudian simpan, maka namanya akan berubah menjadi Esa Ardi Nugroho. Kemudian kita juga bisa menghapus user atau pengguna menggunakan tombol aksi delete. Kemudian akan muncul pop-up, kemudian klik iya, dan user tersebut akan terhapus. Kemudian ada menu transaksi. Di bagian ini terdiri dari tabel yang berisikan kode pemesanan, pembeli, bukti transfer, status, dan aksi. Adapun untuk detail pemesanan bisa kita lihat dengan mengklik kode seperti berikut. Terdapat nama pembeli, alamat, obat yang dipesan, jumlah, harga, status, style transaksi, bukti pembayaran, dan button untuk kembali. Kemudian apabila transfer sudah masuk, akan muncul gambar di sini, gambar bukti transfernya, sedangkan kalau belum masih berupa tanda strip seperti di bawahnya ini. Kemudian jika sudah masuk, kita bisa memprosesnya dengan klik tombol kemas, lalu status akan diperbarui menjadi dikemas. Kemudian jika sudah selesai proses pengemasan, barang akan diantarkan ke jasa ekspedisi, kemudian klik kirim, kemudian kita memasukkan nomor resi dari barang tersebut, kemudian klik kirim, dan status akan berubah menjadi dikirim. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada produk. Di produk ini ada menu tabel berisikan nama, jenis, kategori, dan aksi. Sama seperti proses-proses sebelumnya, terdapat edit, delete, dan tambah produk. Kita misalkan kita akan menghapus produk Vitasimin dengan klik delete, muncul pop-up untuk peringatan, kemudian klik ya, maka obat tersebut akan hilang. Kemudian kita bisa mengklik detail obat. Misalkan kita klik Decolgen, untuk menuju detailnya kita mengklik Decolgen. Terdapat nama obat, kategori, deskripsi, aturan pakai, kontraindikasi, jenis obat, harga, stok, gambar, komposisi, indikasi umum. Kemudian kita klik kembali untuk ke halaman sebelumnya seperti tadi. Kemudian kita bisa mengedit produk dan menambah produk. Misalkan kita ingin menambah suatu produk dengan nama Flucadex, dan untuk lainnya ini dimisalkan saja sudah diisi dengan benar, kemudian klik simpan, maka produk akan bertambah. Kemudian kita juga bisa menghapus atau merubah produk. Kemudian kita bisa mengedit produk dengan klik edit. Misalkan kita mengganti jenis obat menjadi sirup, kemudian simpan, maka jenis obat akan berubah. Kemudian yang terakhir adalah menu pemberitahuan. Di menu ini berisi pemberitahuan seperti stok obat yang kurang dari 10, serta transfer dana dari Pembeli.
pemesanan user. Kira-kira jika kita sudah selesai, kita bisa mengklik keluar dan kembali ke halaman login. Demikian untuk halaman admin. Itu dia tadi penjelasan dari rekan saya tentang prototype. Seperti yang kita lihat bahwa prototype ini sendiri sangat mirip dengan produk aslinya, yaitu berupa website. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.